penyottingan atau cara kita mengupload itu sebenarnya hanya waktu-waktu ini saja. Waktu dulu itu kita nggak pernah pakai seperti ini, karena dulu yang nyeting itu dari Madu TV, dari Willis TV, dari DMTV gitu. Hanya saat ini aja kita pakai channel YouTube kita sendiri gitu. Karena dulu sebenarnya saya tidak pernah pakai tidak pernah memposting setiap kegiatan-kegiatan kita. Jadi mungkin orang mengira kita masih baru di dunia pengobatan, tapi sebenarnya sudah dari zaman saya masih di pondok itu sudah memang kegiatan kita mengurusi orang-orang gila. Jadi mengurusi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi di pada pesantren saya dulu itu yang dilakukan itu ngajinya jarang, ngaji kitab itu jarang, mungkin hanya seminggu sekali atau mungkin setiap malam Jumat gitu. Tapi kegiatan setiap harinya itu ngurusin orang gila, ngurusin orang-orang yang sakit jiwa dan juga kena narkoba gitu. Dan setelah keluar dari pondok sebenarnya tidak berniat untuk terjun di dunia sumbangan sholat seperti ini, tapi nggak tahu kenapa ada orang tiba-tiba minta kasih air minum, minta orang dikasih obat, tapi tidak sengaja. Terus lama-lama semakin lama semakin banyak yang meminta, akhirnya ya jadi seperti ini. Tapi Pak, insya Allah lah. Dan di dunia ini kita masukkan di sini ini di YouTube, ini baru-baru saja. Karena dulu yang nyeting itu channel lain, kita nggak pernah pakai channel. Nah baru saat ini kita pakai channel sendiri. Ini pun cuma pakai HP. Allah ya karim, saudara-saudaraku, kembali lagi tadi ketekanan tadi itu mati karena cuma pakai HP. Saya terangkan lagi bahwa yang perlu kita lakukan agar kita itu bisa sehat selalu. Karena apa? Karena hanya orang yang sehat yang bisa menghargai dan bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Itu hanya orang yang sehat, hanya orang yang sakit yang bisa menghargai nikmatnya sehat. Jadi ketika sakit itu baru bisa mensyukuri betapa besarnya nikmat sehat ini. Maka ketika kita masih sehat ini harus selalu menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara berpola pikir yang sehat. Yang pertama harus bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, maka hati kita itu akan menjadi tentram. Dan syukur itu hanya dapat ketika sholat, dan di dalam sholat itu ada surat Al-Fatihah yang bisa menenangkan hati kita, membuat kita selalu bersyukur. Maka saudara-saudaraku, ayo mari kita syukuri nikmat Allah. Maka kita yang masih diberikan kesehatan ini, marilah kita syukuri nikmat Allah ini. Karena dengan bersyukur, insya Allah akan ditambah oleh Allah. Pasti akan ditambah oleh Allah. Kalau kata saya itu pasti, seperti firman Allah itu, siapa yang bersyukur kepadaku maka akan ditambah. Karena begini, seperti apapun kita meminta, contoh gini, sampai kita semua ini punya ayah, punya ibu. Ketika kita mau meminta kepada ibu, sedangkan kita tidak pernah mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh ibu kita, mana mungkin akan dikasih gitu. Jadi, ya, komennya hilang. Oh ya, saya jawab ya. Sampai Kang Ajeng ya. Batu Licin, Kalimantan Selatan hadir. Alhamdulillah. Terus dari Hong Kong hadir Gus. Semoga Allah selalu melindungi Anda. Amin ya rabbal alamin. Dari Mulan Jamila. Wah, suaminya Ahmad Dhani. Masyaallah. Bukan, sebagai nama. Oke, waalaikumsalam. Terus dari Mbak Sofia, semenjak aku tonton terus video Gus belum kebaca sudah ketambah-tambah. Maaf. Teleponnya mohon maaf saya matikan dulu karena sedang live. Ini bahasan tolong admin. Ini admin kita nih. Nah, nih Masya Allah. Ini admin kita yang insya Allah
Beliau juga sudah mengerti tentang dunia kebatinan. Jadi kalau komunikasi jarak jauh Pak Insya Allah sedikit-sedikit dengan bisa sholawat mengetahui lah Pak Insya Allah. Jadi bisa komunikasi ketika saya sedang pengobatan. Mohon maaf sekali kalau saya bisa jawab. Terus dari monggo ada yang bertanya tentang Gus itu gimana toh Pak bisa melakukan pengobatan. Sebenarnya gini, dulu waktu di pondok pesantren pondok saya di Al Janatul Darul Mawa di Chandramawa itu, di pondok saya itu sebenarnya khusus pengobatan orang-orang gila dan juga orang yang terkena sihir dan narkoba. Jadi di pondok itu jarang sekali mengajinya, jarang sekali seperti mengaji kitab Sabinatun Najah, kitab Hikam, kitab Ihya Ulumuddin itu ya dikaji, tapi beberapa waktu saja, terutama di malam Jumat itu yang pasti. Tapi setiap harinya itu kegiatan santri itu mengurusi orang-orang gila, jadi memandi. Pernah ada cerita lucu di pondok itu. Saya dulu waktu sedang mencuci tempat sajadah sholat itu, baru selesai dicuci, dijemur buat sholat, dikencingin sama orang gila itu. Allahu Akbar. Tapi itulah apa namanya ya. Coba dimatikan dulu Pak. Karena apa? Karena itulah ngaji rasa, itu ngaji rasa, ngaji keikhlasan. Di pondok itu diajarkan terutama ngaji ikhlas, terutama itu. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Dan ketika terjun di dunia masyarakat ini tidak sengaja, satu dua orang tiba-tiba datang ke rumah kita pengobatan, itu tidak sengaja. Nah, alhamdulillah sekarang ini sedikit demi sedikit ada bantuan dari saudara-saudara kita, dan kita disuruh untuk membuat sebuah padepokan. Jadi insya Allah kita masih dalam proses pembangunan padepokan. Alhamdulillah dapat bantuan dari saudara-saudara kita yang setelah kita melakukan pemagaran, ada yang sudah sembuh, ada yang dari Taiwan, dari Hong Kong. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah mulai besok hari Senin mulai peletakan batu pertama pembangunan padepokan. Ini sekarang kita sedang perjalanan menuju Kediri, insya Allah. Jadi dari Kediri kita lanjut ke Ngajar. Setelah kita lanjut ke Madiun dan di Seragen, setelah itu Ponorogo. Ya, Ponorogo. Jadi 5 tempat itu kalau ada saudara kita yang ingin melakukan pengobatan atau pembersihan, pemagaran rumah, atau ingin lebih memagari rumah atau memasang media sarana pelarisan dengan sholawat, itu nanti kita bisa datang. Telepon saja langsung, jangan WA. Bisa langsung. Nomornya sama kita enggak? 08557 ada tertera di Coba sebutkan aja Pak. Apal betul? Betul apa? Insyaallah. Gus mau tanya kenapa setiap bilang komentarnya apa ya, Kak? Belum bisa bilang. Gus mau tanya pengobatan jauh lewat foto bisa tidak Gus? Kita pengobatan kalau jarak jauh dengan menggunakan media air ruqyah dari daun bidara dan daun kelor yang sudah dibacakan sholawat oleh para santri, dan ada garam, media dan tasbih. Jadi kirim alamat dan foto, nanti kita kirimkan medianya. Komentar. Jadi dibagi nanti nanti insyaallah 2 jam lagi kita sampai di Kediri, terus nanti ke Nganjuk, terus ke
Ponorogo terus ke Seragen. Nanti yang ingin melakukan pengobatan tolong segera telepon saja, jangan WA. Kalau WA nanti pokoknya sekitaran itu aja, sekitaran itu saja. Kalau di lain itu tidak usah telepon dulu, yang di sekitaran itu saja dulu ya. Kita baru sampai di Sekitar kota. sekitar kota ini. Mau tanya boleh nggak minta buka mata batin? Untuk membuka mata batin itu apakah sudah hidup dulu apa belum batinnya? Jadi dihidupkan dulu batinnya, baru belajar buka batinnya. Jadi itu juga butuhkan waktu mengaji, proses, tidak seperti beli pisang goreng. Terus Pak Anwar, awas mangke mutah mobil. Salam Mas Agus, Batali Badrudin. Iya, Pak polisi. oke. Seragennya mana Gus ya? Pokoknya di Seragen yang mau melakukan pengobatan bisa langsung telepon ke admin. Bisa langsung telepon ke admin. Alhamdulillah. Saya ini nyalip lewat HP saja. Goyang-goyang. Titik baju Gus Rizky. Wah sudah telat. Banyak di Taiwan hadir Gus Seri Taiwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem Pak Hasan Gus, salam tepang nggih. Pak Hasan niku duda. Iki duda, artinya duda niki. Jomblo. Kameramene Joko. Ini kameramen kita ini, masyaallah. Joko kameramene. Rapayu. Salam dari Kucing Sarawak, Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yohana Wong. Waalaikumsalam. Salam salim silaturahmi seduluran, selawas-selawas yang besar Gusti Allah. Dari Uswatun Hasanah. Gus ada rencana ke Tangerang nggak? Pak, insyaallah nanti kita ada rencana ke sana, tapi selesaikan dulu yang di dekat sini juga. Insyaallah nanti kalau ada permintaan kita bisa ke sana insyaallah. Hasan Mang Patos tinggi, insyaallah. Selawatnya, ada yang bertanya selawatnya diijazahkan nggak Gus? Sudah saya ijazahkan, coba buka di postingan YouTube kita yang bulan lalu itu sudah saya ijazahkan secara kafah, sudah secara menyeluruh. Karena selawat ini yang saya amalkan ini sebenarnya dahulunya itu diijazahkan oleh Abah Hamid Saiful Banawi. Setelah itu saya meminta ke 41 kiai ijazah. Jadi amalan itu saya tidak banyak, amalan hanya satu sebenarnya yang saya pegang dan dulu yang menjadi fondasinya dan yang paling saya suka itu ialah sholawat Nurijati ini. Satu amalan yang istiqomah itu buat saya lebih bagus daripada bergonta ganti amalan. Satu amalan, jadi satu amalan ini saya minta ijazah ke 41 kiai. Dan membicarakan tentang sholawat, karena ada yang bertanya tentang sholawat, saya jelaskan sholawat itu amalan yang paling mudah dan paling indah dan paling mustajab kalau buat saya. Karena hanya sholawat yang amalan itu selain diperintahkan oleh Allah juga dilakukan oleh Allah. Dan walaupun dibaca dalam keadaan yang tidak khusyuk, walaupun dalam keadaan yang tidak serius, walaupun masih ada kesombongan, masih ada kekufuran, tetap diterima oleh Allah, itu hanya amalan sholat. Dan setiap doa apabila tidak